Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Kita buka dengan sama-sama membaca Ummul Furqan. Mudah-mudahan Allah ridho. Allah bimbing kita menjadi hambanya yang senantiasa taat dan bertakwa, dan saat perjumpaan kita membawa iman dan amal soleh yang banyak. Al-Fatihah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid din wa dunya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz dan seluruh kawan-kawan dirahmati Allah, Bapak Ibu dan calon penghuni surga. Ya, saya kasih tema di siang hari ini, mudah-mudahan ini sekedar sharing, tambah semangat kita. Momennya memang momen hari raya Idul Adha. Cuma bedanya tadi kita nggak ada THR. Adanya bagi-bagi daging, insya Allah. Tapi di Jakarta katanya udah nggak boleh. Nggak boleh korban di sekolah, di masjid. Belum tahu ya? Wah, gimana ini orang Jakarta? Ada instruksi terkini, katanya nggak boleh menyembelih hewan kurban di sekolah-sekolah dan di masjid-masjid. Ya, ini mudah-mudahan orang Islamnya pada sadar lah, ya, sama pemimpinnya kayak gitu. Baik ya, kurban ketika iman dan cinta tak sekedar kata-kata. Kalau kita menyatakan cinta kepada, ya khusus bapak-bapak ya, Bapak menyatakan cinta kepada istri, apakah diiring dengan pengorbanan? Atau hanya cukup I love you? Cukup I love you ya? Saya pikir ini bukan sebuah ilmu baru, tapi mudah-mudahan lancar kaji kalau diulang. Mudah-mudahan kita terus mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya coba kenalkan diri saya dulu. Nama saya Ahmad Jamil. Sehari-hari saya di pesantren Tahfidz Darul Quran. Nanti Bapak Ibu bisa silakan kapan waktu main-main. Bila-bila nanti main ke pesantren. Nama saya Ahmad Jamil. 39 tahun lalu saya dilahirkan. Anak saya 2, Rafiq Gumel Hafiz dan Alfa Muhammad Al-Hafiz. Sebagai doa mudah-mudahan menjadi penghafal Quran semua. Ini nomor saya, ini email saya, ini Twitter saya. Ada follower saya di sini? Kalau nggak ada, silakan beli Twitternya. Udah punya Twitter belum? Belum beli ya? Belum punya akunnya ya. Ada pasti ya. Silakan di follow, nanti kita bisa saling share. Sehari-hari saya guru ngaji, mau beliau satu semansur di keseharian pesantren, karena beliau bagian luar, saya bagian dalam, kiper. Kita juga aktif di pekerja sosial, ada rumah tahfidz yang kemudian di seluruh dunia, di beberapa negara kita bangun, termasuk juga di Indonesia. Baik, ini sekedar kenalan saja, sedikit sharing melalui tulisan. Ini pengalaman kami membangun Darul Quran juga kami tulis di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita semua. Baik, sekarang kita masuk pada materi, yaitu kurban ya. Berasal dari bahasa Arab, dari bahasa Al-Quran, yang artinya dekat, qurb, taqarrab. Taqarraba ya taqarrabu, mendekat. Kalau qurb ini asal katanya, qab roba. Ini banyak sekali ya.
ada padanan katanya alif di depan setelah qaf. Qoroba yuqoribu. Ana uqoribuka. Saya mendekati. Saya mendekati. Kalau qarraba yuqorribu itu mendekat tapi lebih berkali-kali. Qarraba fulan ukhtan. Qarraba Ahmad Fatimah. Jadi mendekat ini. Sekali nembak nggak diterima, nembak nggak diterima. Ini qarrab. Nah, kemudian kalau ditambah dengan imbuhan an, ini yang sudah lazim kita kenal menjadi bahasa Indonesia, kurban. Itu maknanya kesempurnaan, sehingga kurban berarti kedekatan yang sempurna, kedekatan kita kepada Allah yang sempurna. Perlu diketahui bahwa kita mestinya bangga dengan bahasa kita, karena saya sempat jalan ke Cape Town, bahasa Indonesia masih banyak di sana dipakai. Yang menyebarkan Islam pertama kali ke Afrika Selatan di Cape Town ini adalah ulama-ulama Indonesia. Yang lebih dikenal adalah seorang ulama al-masyhur al-ma'ruf dari Makassar, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Perlu Bapak ketahui bahwa di sana masih ada tuh kalimat baca, itu masih ada. Kemudian meninggal itu masih mereka pakai dalam keseharian. Anak cucunya nggak tahu itu bahasa apa, pokoknya mereka pakai. Kemudian ada lagi tempat wudhu. Apa tempat wudhu? Bahasa Indonesianya yang benar banget. Air mengalir apa? Padasan. Di sana masih dipakai, Pak. Masih dipakai. Ini subhanallah ya. Nah, termasuk juga cara belajar Al-Quran. Ini orang-orang yang umur 50-an itu masih pakai metode kita waktu kita masih umur tahun 80-an, tahun 70-an. Metode mungkin Bapak Ibu pernah mengenal, namanya Al-Baghdadi. Alif fathah alif kasroi alif dhamma u a e u ba fathah ba kasro bi ba dhamma bu ba bi u. Nah, ini subhanallah di sana masih dipakai. Kemudian kitab-kitab klasik Indonesia, ulama-ulama Indonesia juga masih ada yang di sana. Sebagian besar ada diambil oleh Belanda ke Leiden. Jadi manuskrip asli kitab karangan ulama-ulama Indonesia itu banyak di Museum Leiden. Masih bagus dibawa ke sana. Kalau di Indonesia gak jadi apa-apa, Pak. Patung aja palanya pada kerupus, dijual kemana gitu. Ini Masya Allah, aset negara ini. Subhanallah. Baik ya. Kembali kepada kurban, berarti kedekatan yang sempurna. Nah, ada 3 kali Al-Quran menyebut kata kurban. Bisa kita temukan di surat Ali Imran ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa baca sama-sama? Alladzina qalu innallaha ahada ilaina anna nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhu an-nar qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat wa billadhi qultum falima falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Kita juga ketemu di surat Al-Maidah ayat 27, kemudian di surat Al-Ahqaf ayat 28. Kurban. Jadi ada tambahan alif, kemudian ada nun. Tambahan alif dan nun. Jadi ini kedekatan yang sempurna. Kurban. Nah, kemudian dalam istilah, kita bisa mengenal dalam istilah, kurban itu segala aktivitas dan sarana yang dibenarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang benar. Lihat ya, kenapa saya merahin. Segala aktivitas dan sarana yang dibenarkan
Yang dibenarkan itu ya yang diajarkan Allah dengan Rasulullah SAW. Jadi yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulullah tidak dibenarkan. Mendekatkan diri, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, tapi melalui sesuatu. Ini nanti akan coba kita lihat. Yang kita percaya dan kita yakini adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Al-Bayyinah ayat 5. Ini yang kita kenal, ada salat, ya puasa, ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mendekatkan diri dengan makhluk, ya, dengan makhluk. Kami tidak menyembah. Ini ketika mereka ditanya oleh para nabi, ini umat Nabi Musa, ya, yang ketika ditinggal 40 hari ternyata mereka malah menyembah sapi. Ketika ditanya, kenapa kalian menyembah itu? Kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini dianggap sebagai wasilah, sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini sah. Kemudian ada lagi yang lewat api. Kemudian ini akan saya coba beberkan satu persatu. Ada beberapa negara, ada beberapa suku dulu yang mereka menyembah dewa matahari ini di Meksiko, mempersembahkan jantung dan darah manusia sebagai support untuk melawan dewa gelap. Jadi dewa matahari itu harus disupport terus dengan apa? Dengan jantung dan darah manusia agar dia bisa menang melawan dewa gelap. Aneh kan? Ya aneh. Kemudian ada di Viking, ini bangsa pelaut di Skandinavia, mereka menyembah dewa Odin. Orang mana sih Odin? Kang Ojek. Dewa perang ini. Nah, kurban yang mereka persembahkan adalah pemuka agama. Kasihan banget ini. Pemuka agama. Jadi dipersembahkan itu, dia kawan antu mati. Diapain? Digantung, kemudian mereka pakai tombak itu. Nah, darahnya itu kemudian dipersembahkan untuk dewa dewa perang, ya. Kemudian di suku Kan'an di Irak, ini terkenal sekali, ada di dalam Al-Quran, mengorbankan bayi untuk dewa Baal. Bukan dewa Baal ini, Baal bahasa mereka. Kemudian Mesir mengorbankan gadis cantik untuk dewa Sungai Nil. Jadi kasihan, tidak ada gadis cantik lagi karena sudah dikorbankan untuk Sungai Nil. Ini subhanallah, ini mendekatkan diri melalui sesuatu tapi caranya salah. Sekarang kita bicara fikih. Bicara fikih itu bicara terminologi, bicara etimologi, bicara hukum, bicara sah atau tidak, bicara syarat dan rukun. Dipersempit lagi. Kalau tadi kan lebih luas, ya. Kalau tadi lebih luas makna daripada kurban. Secara fikih dipersempit lagi, yaitu binatang tertentu yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan 3 hari sesudahnya itu hari tasyrik, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja hewan kurban yang boleh dikurbankan? Kambing berumur 2 tahun dan domba berumur 1 tahun dapat diniatkan untuk 1 orang. Gimana kalau ada anak sekolah 1 kelas terus beli kambing 1? Ini hukumnya apa? Ini pembelajaran, tidak masuk kepada kurban. Hukumnya tetap sedekah. Nggak bisa korban rame-rame. Kambing itu untuk 1 orang. Jujur, untuk pembelajaran nggak apa-apa. Tapi masuknya kena hukumnya hukum sedekah. Kemudian kerbau atau sapi berumur 2 tahun dan unta berumur 5 tahun dapat diniatkan untuk 7 orang. Ini juga kita paham. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ada beberapa hewan yang memang tidak boleh, rusak matanya, kemudian sakit, pincang, kurus dan tidak berlemak, ini tidak boleh, kan? Dari yang paling bagus kalau bisa yang gede segini, nggak ada nih. Ya ini untuk praktisnya bisa digendong. Nah kemudian sebagaimana kita tahu, ini foto di Gunung Tursina. Ada yang mau ke sana? Gunung Tursina tempat Nabi Musa berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Ya wujud bukan tidak wujud.
Ini bukan wallpaper. Bukan background. Awalnya manusia sangat dekat kepada Allah, namun dosa menjauhkan dari Allah dan Allah pun menjauhnya. Pada awalnya kita kan ini secara fitrah kita ini nggak punya salah apa-apa sama Allah. Bahkan ketika terjadi dialog kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, alastu bi rabbikum, kita jawab bala. Secara fitrah. Nah, kita kemudian berjumpa dalam perjalanan hidup kita, mengenal dosa-dosa dan kemudian keenakan sampai akhirnya jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah menjauhi kita. Ini pada awalnya manusia itu sangat dekat kepada Allah. Pun demikian, bapak moyang kita yaitu siapa? Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Adam itu dekat sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saking dekatnya, coba perhatikan, saking dekat. Allah itu nunjuk dengan ini. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah wa la taqraba hadhihi syajarah. Ini hadi itu ya ini. This tree ya. Jangan dekati pohon ini. Berarti kan ini itu dekat ya. Tapi kemudian ketika apa yang terjadi? فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Kita ketemu lagi di surah Al-A'raf ayat 19-22. Bagaimana Allah tunjuk bahwa pohon itu begitu dekat dan Adam itu dekat posisinya saat itu. Ini pohon ini. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Tapi lantas ketika mulai itu fawaswasa lahum syaitan, setan kemudian mengganggu mereka. Ini jangan jadi alasan ya. Dikit-dikit setan disalahin. Dikit-dikit setan disalahin, memang setan nih. Enggak bos, kitanya ngikut. Kalau kitanya kuat nih, ya enggak begitu akhirnya. Diuk dia lahu mamauri anhu min sa'ati wa qala mana hakum. Kenapa Allah melarang kamu untuk mendekati pohon itu? Karena kamu kalau dekat pohon itu, ya, kamu nanti jadi malaikat dan abadi di surga. Makanya Tuhan tidak boleh kamu dekat-dekat pohon itu. Nah, lalu terjadilah rayuan setan ini ya, rayuan setan, terus sampai kemudian keduanya mendekati pohon itu dan makan buah. Apa yang terjadi? Nah, saking jauhnya di sini. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarah. Ini jauh nih. Allah manggil udah jauh. Saking jauhnya itu maka pakai kalimatnya itu tilkuma syajarah. Tilka. Dzalika, karena ini muannas maka jadi tilka itu. Nah, ini yang tidak ada di bahasa Inggris. Laki-laki atau perempuan sama aja. Kalau di bahasa Arab dibedakan antara laki-laki dan perempuan secara ismul isyarah, nama penunjuk ini itunya beda. Kemudian banyak sekali perbedaan. Ini indahnya bahasa Arab, maka kemudian ditunjuk oleh Allah menjadi bahasa Al-Quran. Kalau bahasa Indonesia sama. Coba, mari apa artinya? Mari sini. Terus lu orang mana? Orang belah mari gitu. Belah sini ya. Nah, macam-macam lah bahasa Indonesia memang ya beda lah, kita secara struktur juga beda. Ini bahasa Arab, kenapa kemudian ditunjuk oleh Allah menjadi bahasa Al-Quran. Yang tidak bisa bahasa Arab tidak bisa masuk surga. Karena bahasa ahli surga itu adalah bahasa Arab. Jadi bahasa Arab. Enggak bos, kita nanti di sana lancar bahasa Arab. Rasulullah pernah memberikan nasihat, Hibbul Arab bisalas. Cintailah bahasa Arab karena 3 hal. Yani Arabi kata Rasul, karena aku orang Arab. Cintai bahasa Arab karena 3 hal. Apa kata Rasul? Yang pertama,
li'anni Arabi, karena aku orang Arab. Yang kedua, li'anna lughat al-Quran lughat Arabi. Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Yang ketiga, karena bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Cintai bahasa Arab. Jadi memang sekarang sudah jarang ada anak-anak muda sepantaran saya, atau mungkin bapak-bapak mungkin masih ada yang bisa ya, nulis bahasa Arab Melayu yang seperti bapak ibu bisa lihat di Malaysia. Masih bisa nggak kalau saya tunjukkan buku, ibu-ibu nih, buku karangan ulama Indonesia tapi nulisnya pakai Arab Melayu, bisa bacanya? Masih bisa? Sama dengan Iqra, cuma gundul. Orang-orang tua kita dulu belajar itu dan betul-betul mempraktekkan. Dan sekarang ini sudah mulai punah pelan-pelan. Sukses itu si Senafargonya. Sukses si Senafargonya menjadikan Indonesia seperti satu. Karena virusnya udah dari dulu di sana. Gampang untuk hancurin umat Islam Indonesia. Jauhkan saja dari Al-Quran. Yang kedua, kajian tentang bab jihad jangan pernah nyampe di pesantren. Jadi yang kita kaji selalu toharo, sholat, puasa, zakat, haji. Toharo, sholat, puasa, zakat, haji. TK kita diajarin, adapun rukun istijah ada 3 perkara. Pertama menghilangkan rupa, kedua menghilangkan rasa, ketiga menghilangkan bau. Itu masih TK. Sekarang udah aneh, pelajaran begitu udah aneh. Dulu maghrib tuh anak kecil pada belajar gitu semua. Masya Allah. Nah, ini belajar toharo. SD ketemu lagi pelajaran agama, ada toharo lagi. SMP ketemu dia pelajaran agama, toharo lagi yang diajarin. SMA ketemu pelajaran agama, toharo lagi sama sholat. Perguruan tinggi ketemu lagi dengan pendidikan agama Islam, ketemu lagi dengan toharo. Jadi toharo terus bab yang itu nggak dibahas. Sementara kita ada bab perekonomian, kemudian ada ada antara hak kita dengan sesama muslim, termasuk juga akad, kemudian juga dalam urusan berumah tangga, dan sebagainya. Oke, kita akan belajar nanti lain waktu. Oke, sungguh manusia semua bergelimang dalam dosa dan memiliki jarak antara dia dengan Allah. Manusia berkewajiban mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya adalah dengan berkorban. Ini mungkin kita kenal kan diskusi ini. Kita datang kepada Allah sejengkal, maka Allah akan datang kepada kita sehasta. Kita datang kepada Allah merangkak, Allah akan datang kepada kita berjalan. Kalau kita datang kepada Allah dengan berjalan, Allah akan datang kepada kita dengan berlari. Boleh kita jujur? Boleh kita jujur? Di dalam hati saja, angkat tangannya. Jujurnya dalam hati aja. Yang tadi sholat subuh berjamaah di masjid siapa? Gak usah nampakin saya atau siapa, gak usah. Jujur aja sama diri kita. Yang tadi sholat subuh berjamaah di masjid, alhamdulillah kalau ternyata kita bagian dari mereka. Ya ini ngakunya kita cinta kepada Allah. Tapi hal-hal yang membuat Allah senang, membuat Allah itu dekat kepada kita, kita kemudian jauh. Ketika Allah manggil, hayya 'alas shalah, sejatinya manggil ini muazin apa Allah? Yang hakikatnya siapa tuh yang manggil? Kan Allah yang manggil. Tapi kita asik dengan pekerjaan dan sebagainya. Padahal setelah itu saking orang yang nggak mau datang, Allah kasih dengan panggilan yang ujung-ujungnya bonus. Hayya 'alal falah. Datang ke sini. Aku mau kasih kebahagiaan. Tapi nggak datang juga. Ini subhanallah ya. Kemudian kita bisa perbaiki. Nah, ada cara. Karena sesungguhnya kalau kita melakukan dosa-dosa besar itu, Allah itu benci banget dengan kita ya, benci banget. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Syirik ini representasi dari dosa-dosa besar. Representatif dari dosa-dosa besar. Syirik, kemudian membunuh orang, kemudian apa lagi?
berzina. Nah, 3 hal ini sampel dari dosa-dosa besar. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang berbuat dosa-dosa itu, maka dia akan apa? Asama. Asim, berbuat dosa besar. Ismun itu dosa. Apa yang kemudian Allah akan berikan kalau ada dari salah satu dosa ini dilakukan? Yudha'af lahul adzab yaumil qiyamah. Allah akan lipat gandakan azab pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan Allah abadikan dengan kehinaan. Nah, ini lebih dekatnya lagi. Hari kiamat terdekat itu adalah hari esok. Buat orang yang berbuat dosa besar ketika masa muda, maka kiamat dia, yaumul qiyamah dia adalah saat dia butuh pekerjaan, saat dia butuh naik pangkat, saat dia butuh untuk punya jodoh, saat dia butuh untuk bebas daripada hutang. Ini yaumul qiyamah buat dia. Mau nggak dirubah yang sejatinya ini adalah sesuatu yang harus diberikan kepada orang yang berbuat dosa besar. Caranya adalah dengan 3 cara ini, di cleansing, balancing, dan dividing. Apa itu? Taubat, di cleansing dulu. Nggak bisa kita langsung ke sini amanah wa amil amalan sholihan. Pintunya harus pintu taubat. Ketika pintu taubat kita lalui, lalu kemudian secara keimanan kita mulai perbaiki, wa amil amalan sholihan, dan amal soleh aktif betul, aktif. Maka apa janji Allah? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka lah yang akan Allah ganti, change. Allah akan change posisi kita dari sayyi'at kepada hasanat. Harusnya kita mendapatkan ini nih, tapi karena kita melakukan proses pertobatan, taubat nasuha, ditambah dengan iman yang tambah kuat, ditambah dengan amal soleh, jadi memang aktif. Allah ganti keburukan itu dengan kebaikan. Maka Allah Ghafurur Rahim. Lihat ujung ayat. Ghafur. Ini buat dosa besar. Ghafur. Pernah melihat ada Al-Afu? Ya. Ada lagi kita melihat Al-Ghaffar. Al-Afu dan Al-Ghaffar biasanya disandingkan dengan dosa yang tidak besar seperti ini, tapi diulang-ulang. Ini buat dosa yang sering diulang-ulang. Hari ini bohong, besok bohong. Bohong itu dosa besar ya. Dosa besar itu bohong. Aslinya memang Ghafur teman. Nah, teman yang Ghafur ini Rahim. Ketika ampunan dari Allah sudah kita dapat, maka Allah akan kirim itu rahmatnya, Allah akan kirim pertolongannya. Maka buat siapa yang punya masalah, siapa yang punya hutang, siapa yang punya hajat tak kunjung terjawab, ini harus melalui 3 proses ini. Taubat, keimanannya dibenerin, amal solehnya mantepin. Ini maka janji Allah akan dirubah segala keburukan menjadi kebaikan. Mudah-mudahan Allah kita tambah dekat kepada Allah ya. Baik ya. Ini mungkin kita sudah sering juga dengar cerita tentang seorang ayah dan putra kesayangannya. Siapa? Kenal? Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail. Ketika iman dan cinta tak sekedar kata-kata. Penantian yang lama, begitu lama Nabi Ibrahim berdoa. Saya ingin bertanya di sini, siapa yang sudah lebih dari 2 tahun berumah tangga belum punya anak? Saya ngerasain Pak, Ibu, saya ngerasain. Saya nikah 2002, 2009 anak saya yang pertama baru lahir. Saya merasakan bagaimana Nabi Ibrahim berdoa, bagaimana Nabi Zakaria berdoa dengan sedemikian khusyuknya. Saya merasakan perjalanan doa itu. Tapi saya nggak pakai doanya Nabi Ibrahim, takut kejadiannya kayak Nabi Ibrahim. Harus ganti biang dulu Pak. Saya pakai doanya Nabi Zakaria, tapi ya nggak apa-apa doa kok ya. Doa. Emang kalau doa harus spesifik Pak. Jangan ya Allah berikan kepada kami anak keturunan yang soleh. Itu kurang. Ya Allah berikan kepada kami anak keturunan yang soleh dan soleha dari rahim istri saya tahun ini juga. Amin. Maksa amat Ustaz? Enggak harus itu. Ini pengalaman. Ada teman saya yang artis ya. Doanya bareng dengan saya, tapi dia nggak spesifik. Sama di tahun yang sama 2009
Saya dapat anak dari istri saya, anak saya benar. Yang ini dapat anak, tapi dari tetangganya. Tetangganya yang orang susah, kemudian anaknya banyak, lalu diserahkan ke dia. Dapat anak juga, tapi titipan, anak angkat. Ini sama Pak, kalau pengen harta, jangan, oke lah, doa spesifiknya kita baca, doa yang umumnya kita baca. Doa minta harta gimana Pak? Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa anta khairul raziqin. Paling gampang apa kalau doa minta harta? Ya itu tuh, kayak saya ajarin doa Nabi ya, doa Nabi yang mudah-mudahan dibaca terus. Allahumma rzuqna, ya Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Tiga item. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Yang kedua apa? Rezeki yang luas. Yang ketiga, amal yang diterima. Emang yakin dengan sholat kita? Yakin gitu, kemudian dengan ibadah-ibadah kita, kemudian kita nggak terus belajar, nggak terus menyempurnakan bacaan sholat kita dan lain sebagainya. Kenapa sholat kita selama ini hamba? Boleh jadi yang kita baca itu aja, kul. Kalau yang kita baca adalah yang kita hafal hari ini atau sesuatu yang beda dari kemarin-kemarin, maka insya Allah enggak. Siapa yang tahu ada setan yang mengganggu ketika kita sholat, namanya siapa? Yang tahu saya kasih buku. Ada buku. Ada setan yang mengganggu ketika kita sholat. Hah? Setan hibrid. Bukan. Hah? Ada yang mengganggu ketika kita wudhu, sehingga wudhu kita berantakan, tidak sempurna. Tangan tidak lebih sikut, rambut sekedarnya aja, kaki main begini aja, nggak disela-sela, nggak sempurna. Nanti belang-belentong, Nabi nggak kenal gitu. Setan yang mengganggu kita ketika kita wudhu namanya walhan. Coba ingat deh, apa? Walhan. Kalau setan walhan ini dia tidak sukses, dilemparin tuh sama juragannya, sama atasannya dilemparin. Sono, ganggu wudhu aja nggak becus. Nah, ketika kita sholat, datang lagi tuh giliran orang yang lain tuh, setan yang lain. Namanya khonzab. Apa? Nun zaibah, khonzab. Nah, ada di apa? Di kitab yang ada tertulis itu ada khinzib, ada khonzab, sama. Biasanya ada khonzab, ada yang baca khinzib. Khonzab, setan khonzab ini yang mengganggu ketika kita sholat. Maka ketika kita sholat sering tuh udah tadi niatnya sholat apa ya? Pernah nggak? Ya pernah. Terus ya apalagi baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah buru-buru senang. Ini termasuk. Terus lupa gerakan, lupa rokaat. Siapa yang pernah lupa rokaat? Ya udah biasa kali. Ini udah tahiyat belum ya? Jangan ibu bapak ya. Ustaz Yusuf aja salah pernah di pesantren. Sholat maghrib. Ya namanya manusia tetap ya ada banyak pikiran lah. Kan jinnya, setannya juga lebih gede dibanding kita ya. Masya Allah. Itu ngimamin sholat tahiyat pas tahiyat akhir, belum tahiyat akhir, baru duduk antara dua sujud. Lama, karena beliau kan biasanya lama, sujudnya lama, duduk antara dua sujudnya lama.
dikiranya mau sujud lagi, ternyata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung berdiri. Anak-anak semuanya, anak-anak masih bingung, nggak ada yang salah anak-anak. Ini yang di depannya juga diem, padahal yang di depan ini syekh-syekh semua nih, hafiz Quran semua. Itulah kalau memang setan. Dan Allah pengen ngasih pembelajaran, Allah pengen ngasih pembelajaran. Rasulullah juga kan pernah ketiduran sholat subuh. Suatu malam karena saking capeknya habis perjalanan jauh, Rasulullah ngasih kabar kepada para sahabat, siapa yang besok bisa bangunin kita? Angkat tangan tuh, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Saya Rasulullah. Wih, gagah banget Bilal. Saya pernah ketemu dengan keturunan Bilal bin Rabah, almarhum Syekh Sa'id, menjaga makam Rasulullah di Madinah. Kemudian si Bilal bin Rabah ini sama Rasul bilang, oke, kalau kamu bisa bangunin kita tidur, kamu nanti bangunin. Saking si Bilal bin Rabah ini pengen dia bisa bangun pagi, padahal capeknya sama. Ini kakinya diikat dengan ikatan onta. Jadi kalau onta bangun, maksudnya dia keseret bisa bangun gitu. Ternyata sampai matahari terbit nggak dibangun. Ketika bangun, ana Bilal, dicari nama Rasul, mana Bilal? Aina makulta, mana yang semalam kamu bilang, katanya mau bangunin kami. Ngantuk ya Rasulullah, tidur. Ini menjadi sebab kan Allah pengen ngajarin umat, langsung Rasul yang menjadi sabab tafsir ini. Apa yang kemudian terjadi? Sholat aja. Kalau sholat subuh kesiangan, langsung aja sholat. Itu namanya qadha. Nah ini menjadi pembelajaran dan lain banyak sekali. Kita lanjut ya. Tapi jangan jadi alasan. Kalau kesiangan terus lain, malam habis nonton bola apa itu beda cerita. Ya. Oke, kemudian penantian yang lama kita lanjut ya. Bagaimana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Bapak Ibu, kalau kita tanya anak-anak kita sampai berapa? Oh, sudah selesai. Iya. Maaf nih nanti telat kerjanya. Kita lanjut ya. Sedikit aja penantian yang doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin. Kalau kita bertanya kepada anak kita langsung nyaut. Nah, doakan bagaimana doa buat ayah dan doa buat ibu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekarang Bapak Ibu pernah ngedoain khusus buat anak. Sebut satu-satu. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim ini nabi yang karena saking lamanya nunggu anak keturunan. Itu kalau doa anaknya disebut. Lihat di Al-Quran di surat Ibrahim. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas shalah. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini doa ketika Nabi Ibrahim sudah punya anak Ismail dan Ishak. Bapak punya anak berapa? 2. Pernah nggak Bu disebut satu-satu Bu? Ya Allah, mudah-mudahan Ananda siapa itu? Anak yang pertama Hafiz, mudah-mudahan sehat badannya, jauh dari segala penyakit, apalagi gampang belajarnya, gampang hafal Qurannya. Saya baca Al-Fatihah. Satu-satu. Anaknya 11, kasihan lumayan. Nah, anaknya 11. Baik ya. Ini doa terkabul. Doa yang terkabul. Nabi Ibrahim ini termasuk nabi yang paling banyak doanya. Makanya beliau menjadi Abul Anbiya. Nah, kemudian ketika cinta harus berbagi, Sarah dan Hajar, para istri yang berjiwa the winner. Bagaimana Sarah tetap punya jiwa pemenang. Dia relakan berbagi suami kepada Hajar. Ibu pasti jangan dibahas yang itu malah. Saya cuma ingin mengajarkan tentang jiwa the winner seorang wanita. Bagaimana Siti Hajar ketika ditaruh oleh Nabi Ibrahim di suatu tempat di wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Di sisi Ka'bah tidak ada sama sekali pepohonan dan segala macam.
Saat bepergian pun Nabi Ibrahim ini terjadi dialog panjang ketika Nabi Ibrahim pergi. Apa benar ini Allah yang nyuruh? Itu berat Nabi Ibrahim itu. Ketika kemudian Nabi Ibrahim bilang, iya Allah yang nyuruh, saya akan pergi kalau memang Allah yang nyuruh. Itu subhanallah. Ditinggal berdua. Bagaimana ada mencari airnya Siti Hajar dari Safa dan Marwah, dan Safa. Safa, dari Bukit Safa dia melihat di Marwah ada air, ternyata fata morgana. Di Bukit Marwah dia lihat ternyata di Bukit Safa ada air, terlari ternyata fata morgana. Sana sini Safa Marwah. Jadi saing ya. Jadi jadi sekarang ini diabadikan menjadi ibadah saing kita. Subhanallah. Yang dicari apa? Air. Bapak Ibu tahu di mana letak air yang Allah kirim? Di mana letak sumur Zam-Zam itu? Apakah antara Safa dan Marwah? Enggak, adanya di pelataran Ka'bah. Pas kalau kita berdoa di Multazam itu pas ada di bawah kaki kita. Jauh sekali. Jadi kalau kita ikhtiar, kita berdoa di satu usaha kita, di satu kerja kita, lalu rezekinya ini aja, udah berharap keberkahan dari sisi lain. Mungkin gaji kita segitu, tapi kita harap berkah. Boleh jadi kita nggak bisa pergi haji dengan gaji kita, tapi karena keberkahan itu kemudian mengalir menjadi darah dan daging buat anak-anak kita tumbuh kemudian jadi pengusaha, jadi orang hebat, jadi orang kaya. Anak kita yang berangkat kita haji. Teman-teman yakin gak dengan yang begini? Kalau kita mah ya. Kalau belum ayahnya punya mobil, jangan maksa-maksain. Potong sana, potong sini, sunat sana, sunat sini. Gak usah, gak berkah. Gak berkah. Cari yang lain. Makanya doa kita ketika kita makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nyambung gak? Ya Allah berkahi. Kita mau makan, masa wa qina adzabannar sih? Harusnya waj'alna minasyakirin waj'alna minal qanitin. Jadikan kami hamba yang bersyukur, iya kan? Ini Allah ngajarin. Kalau rezeki yang dibawa oleh kita tidak halal dan tidak membawa keberkahan, dia akan jadi api neraka buat perut kita, buat anak keturunan kita, buat keluarga kita. Oke, kita lanjut ya. Ini seorang sing the winner. Kalau Siti Hajar ini bukan wanita the winner, mungkin pada hitungan ke-5 dia akan ngomong begini. Ya Allah, saya udah nyari nih Safa Marwah, nggak ada air. Emang udah begitu kali nasibnya. Emang kagak ada air, emang kami harus mati di padang pasir ini berdua. Tapi enggak bos. Terus aja dia tuh doa ikhtiar, lari sana dari sini. Ternyata di kaki Ismail ditempatkan kemudian Allah pancarkan air di Zam-Zam. Itu kan bahasa bukan Arab yang sekarang ya. Zam. Kumpul, airnya kumpul. Subhanallah mengalir terus sampai saat ini dan sampai nanti yaumul kiamat. Baik ya, kemudian ketika perintah datang, Allah lebih dicintai daripada keluarga, anak, keturunan dan harta benda. Seorang ayah yang terlepas doa dan khawatir dengan sholat ibadah atau ibadah anak keturunan. Khawatir sekali Nabi Ibrahim. Berjuang itu butuh pengorbanan. Kalau bahasa Belandanya, bondo bahu, pikir, dan perlu saat nyawa ini pisan. Ngerti orang? Nah ini amal yang paling disukai oleh Allah pada hari itu. Kita sudah kenal kurban. Ya, mampu tapi tidak berkurban yang terlalu ya. Maka la usaha wala yudhi fala yaqraban musallana. Punya kemampuan tapi tidak berkurban, jangan dekati tempat sholat kami. Apa artinya? Ini. Ya, artinya bukan enggak boleh kita ke Masjidil Haram. Ya, enggak boleh ke Masjid Nabawi itu. Laisal murad an nasihata salat tatawaqqaf 'ala al-udhiyah. Bukan juga berarti kalau salatnya enggak diterima kalau tidak melakukan korban, enggak. Ini sebuah kias bahwa Rasul itu enggak suka gitu. Ada orang kaya tapi tidak berkorban. Dia mampu, tapi enggak apa-apa. Saya akan jelaskan di sini. Ya, berapa harga rokok? Di sini ada perokok? Ada perokok sini? Saya nggak tahu harga rokok ini, saya ambil dari Google aja. Sekarang berapa ya? Saya sudah 12 tahun meninggalkan rokok. Dulu perokok juga. Yang meninggalkan rokok karena tidak manfaat.
dan membawa keburukan. Baik, ya kan. Kalau hitunglah 10.000 ya, 10.000 dikali 30 hari dikali setahun maka 3,6. Sementara harga kambing kita berapa? 2,25 harga kambing yang sekarang ya sekitar segitulah 2 juta. Tidak ada alasan bagi Anda tidak mampu untuk berkorban. Oke, nggak ada alasan. Lanjutnya, masih bilang bahwa kita nggak mampu. Pulsa ini saya kasih angka terendah sekali, Nggak mungkin di sini pulsa sebulan 100, minimal 500. Oke, 100.000, paket BB 50.000, internet ya, apa? 25.000, yang murah banget itu. Ada dana non budgeter 100.000, 275.000 dikali sebulan setahun 3.300.000. Harga kami 2,2. Nggak korban juga, saya nggak mampu, utang banyak. Lah itu paket BB bisa. Beda ya. Kenapa korban disadarkan ya? Mengingatkan manusia bahwa jalan menuju kebahagiaan membutuhkan pengorbanan. Yang dikorbankan bukan manusia, bukan pula nilai-nilai kemanusiaan, tapi sifat kebinatangan dalam diri manusia, rakus, menang sendiri, nilai-nilai masyarakat diabaikan. Kemudian mempererat ukhuwah Islamiyah dan insaniyah. Mudah bisa berangkat haji semuanya. Cukup jam 1 lewat. Jam saya lambat. Jam 10. Silakan kalau memang ada pertanyaan atau saya tanya nanti saya kasih buku. Ya? Siapa yang tahun ini korban? Yang sudah punya niat korban? Sudah. Niat sudah ya? Udah beli kambing? Ya, nanti beli aja. Oke, kemudian ada yang ingat nggak doa Nabi Ibrahim yang tadi saya sebut? Nah, ya silakan Mbak. Ada 2 doa. Salah satu doa yang pertama itu Rabbana hablana min azwajina. Itu doa kaum mukminin. Doa kaum muslimin itu, bukan spesifik punya Nabi Ibrahim. Satu lagi. Apa? Rabbi habli. Itu Nabi Ibrahim benar? Hah? Sebelah sini. Padi. Subhanallah. Ini yang benar nih, yang paling benar. Ya, silakan. Sorry. Oh, ini Ustaz. Satu aja. Satu aja. Ustaz aja milih aja. Ustaz, sini Ustaz. Pilih. Malu deketin aja di orang sini pemalu. Yang bagus mengenai kurban tuh. Sama safari. Kurbannya 2. Tahu pondok safari. Ustaz tanya. Ya silakan. Kalau kita berkurban itu afdalnya satu keluarga itu satu atau kalau memang kita itu harus 2 atau 3 bagaimana? Ya, hitungannya kan satu kambing satu orang, bukan satu keluarga. Kalau satu sapi atau satu kerbau bisa untuk 7 orang. Jadi hitungannya bukan keluarga, per kepala. Berarti kalau misalnya kita dalam keluarga itu setiap tahun kita kalau hanya satu itu namanya kita ganti. Namanya gonta-ganti. Tahun ini ayah, tahun depan ibu, nggak apa-apa. Tahun depannya lagi Ananda, tahun depannya lagi Anandi. Bisa. Atau bahkan kalau sudah semua misalnya, atau kita ingin memberikan terbaik buat orang tua, boleh juga. Baik masih hidup maupun sudah tidak ada, ya. Masih bisa. Ini kan pahala terindah yang diberikan anak kepada orang tua. Hadiah terindah. Dan dulu saya ngeri, hari ini ada berita di Tangerang itu, ada seorang nenek umur 90 tahun. Ada yang baca ya?
digugat 1 miliar oleh anaknya karena urusan waris. Dari itu kalau udah 90 tahun harus udah tinggal banyak wirid, banyak dikirim anaknya ini, masya Allah, ngeri sekali gara-gara waris. Ya silakan, ada yang bertanya lagi? Ya, boleh. Silakan. Silakan. Boleh. Ya. Berkurban? Oh. Dicicil. Kalau nggak ada bunganya nggak apa-apa. Kalau nggak ada bunganya nggak apa-apa. Iya. Iya, dulu ada sahabat Rasul disuruh minjem buat korban. Suruh minjem. Asal ya tidak ada transaksi yang berbunga di sana. Transaksinya minjem aja. Nanti bulan depan kita punya bayangan nih, bulan depan bakal dapat bonus sekian, misalnya 5 juta nih, 2 jutanya untuk korban. Boleh. Yang nggak boleh itu minjem di bank. Sekarang aja kan yang haji talangan sama umroh talangan sudah nggak ada lagi, karena menjadi perdebatan sengit di MUI. Kalau dia, walaupun sudah ada jaminan ya dari asuransi bahwa kalau dia meninggal maka yang membayar adalah asuransi, ya tetap saja ini masih jadi polemik di MUI. Bagusnya nabung aja Bu, nabung sebulan berapa ya? Kita ajarin anak-anak kita ajarin anak kita untuk belajar berkorban, insya Allah. Nah, handphonenya berapa? Sekarang Samsung kan lumayan nih harganya. Samsung berapa kira-kira? Ada yang 600.000, ada yang kalau yang S5